Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Segala puji hanya bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Salam salawat kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dunia hingga akhirat nanti. Sebagai khatib berkewajiban mengingatkan dan mengajak kepada kita semua, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah. Itulah bekal kita kembali kepada Allah Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ayat dalam muqaddimah yang saya bacakan menjadi tema sentral untuk khutbah pada kali ini. Di ayat pertama Allah mengingatkan kepada kita dengan bersumpah kepada waktu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Waktu yang mana diminta Allah untuk kita perhatikan. Apakah dimensi waktu masa lalu, waktu sekarang, atau waktu yang akan datang? Atau hanya dua waktu, siang dan malam yang silih berganti setiap harinya. Secara rutin tidak satupun makhluk yang bisa menahan perjalanan waktu itu. Tetapi pada kesempatan ini, dari konteks ayat ini, saya akan membahas mengenai tentang waktu yang sangat dekat itu. Peralihan dari satu waktu yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam, yaitu waktu salat. Kata wal asr yang terdiri dari 5 huruf yang mungkin hanya kita baca tetapi jarang kita renungkan. Membaca ayat suci Al-Quran tidak sekedar untuk diucapkan, dilafazkan, tapi dari setiap huruf itu Allah tidak dengan begitu saja mengukir kalimat itu dalam bentuk mushaf ayat demi ayat. Semua memiliki makna dan menunjukkan perintah di dalam Al-Quran dan larangan serta berita. Dari setiap huruf ini sesungguhnya Allah menunjukkan 5 waktu yang terpenting untuk kita perhatikan. Dari 5 huruf waw, lam, an, sa, dan ra menunjukkan 5 waktu salat yang harus kita perhatikan. Karena di antara waktu inilah yang banyak orang merugi. Karena ayat berikutnya akan berbicara tentang kerugian, dan ayat selanjutnya akan berbicara mengenai tentang iman dan amalan. Lalu kemudian ditutup dengan kesabaran. Semua ini komponen yang akan menyatukan manusia dalam keparipurnaan. Ketika dia memperhatikan 5 waktu, kalau dalam angka perhitungan, maka dia akan memperhatikan 5 waktu bersembah kepada Allah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, makna salat itu mengandung 2 arti dan pengertian. Salat secara ritual menyembah kepada Allah. Salat secara waktu yang terus bergulir adalah mengingat kepada Allah, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mempertegas aqimis salata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku. Dari subuh ke zuhur, waktu yang disiapkan Allah untuk kita beraktivitas. Tiba waktu di zuhur, kita beristirahat sekedar untuk merenung dan menyembah kepada Allah. Maka itulah dimaksud salat dalam bersembah. Asar, maghrib, isya itu adalah waktu perhitungan.
Di antara inilah ketika kita meninggalkan satu waktu di antaranya, maka kita akan merugi dalam perdagangan amal. Kadang orang terjebak dalam perjalanan waktu ini, tidak mau meninggalkan perdagangan dunianya karena takut rugi. Tetapi hakikatnya dia mengalami kerugian besar. Wa'lam aqsa dan Rabb menunjukkan 5 waktu itu harus kita perhatikan. Dan di antara waktu itulah boleh saja kita berhenti, bukan boleh, tetapi yang pastinya kita berhenti di antara waktu itu. Maka kerugian bagi kita kalau kita melalaikan di antara waktu yang telah ditetapkan Allah. Kenapa? Saat kita tidak berdaya, berada dalam ketidakberdayaan di awal penciptaan manusia, thumma ja'ala lahu min sulalatin min ma'in mahin. Manusia pada saat dipancarkan, lalu kemudian dia diciptakan dari setetes air mani min ma'in mahin. Ma'in dalam bahasa Arabnya pengertiannya satu mufrad, berarti tunggal. Dalam pada saat kita penciptaan, kita tidak memiliki keberdayaan mimma mahin, yaitu hina. Di mana kehinaan itu adalah kelemahan, maka itulah kesempurnaan dan awal kita sebagai hamba Allah. Thumma sawwaq wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Nanti kita berdaya ketika Allah meniupkan sebagian dari ruhnya. Dalam perhitungan ahli embriologi, bahwa perhitungan 40 hari barulah ditiupkan ruh. Tetapi kalau kita renungkan secara hakikat, sesungguhnya ruh itu sudah ada. Spermatozoa melakukan pergerakan, tidak mungkin dia melakukan gerakan sendiri tanpa ada yang menggerakkannya. Disitulah kita mengambil satu aktivitas Isra dan Mi'raj. Ketika Allah mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, hamba yang diperjalankan Allah, sperma yang diperjalankan Allah untuk menembus cangkang daripada sel indung telur, tidak mungkin kita mampu tanpa dengan pergerakan, dengan geraknya Allah itu sendiri. Maka disitulah sesungguhnya kita menjadi hamba. Ketika Allah meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia dengan sesuai perhitungannya, maka di situ banyak manusia yang lalai bahwa sesungguhnya Allah selalu ada di sekitar diri manusia itu sendiri. Maka itulah disebutkan dalam ayat selanjutnya dari Al-Isra, innahu was-sami'ul basir. Dia maha melihat dan maha mendengar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kembali kepada konteks ibadah kepada Allah dengan perhitungan waktu salat itu sendiri. Maka orang yang melalaikan salatnya pun juga memiliki makna yang berbeda. Ada orang yang melalaikan salatnya dengan waktu, meninggalkan waktu itu sendiri. Dan ada orang yang lalai dalam salatnya karena dia tidak khusyuk. Alladzina hum an salatihim khashi'un. Dia lalai dalam salatnya. Maka di sini dibutuhkan kita sebagai manusia, hamba Allah, muslim, dimulai dari takbir sampai salam harus dengan pemaknaan, baik dari gerakan, bacaan hingga rasa ibadah sholat itu sendiri harus dilibatkan. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tetapi dalam persoalan hakikatnya, dalam setiap kita mendirikan sholat, seolah-olah salat itu berbicara, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini secara tekstual kadang sering kita terjebak memaknainya. Yang dikatakan keluarga adalah istri, yang dikatakan adalah anak, itu betul bagian daripada teks ayat ini.
Tetapi secara pemanaan hakikat, maka keluarga itu seolah-olah salat berbicara, ku anfusakum. Ketika salat subuh tiba, jaga pikiran dan hatimu. Dua waktu itu jaga antara akal dan nuranimu. Yang kedua, saat salat duhur tiba, seolah-olah salat berbicara, ku anfusakum wa ahlikum nara. Keluarga terdekatmu adalah kedua matamu dan kedua telingamu. Jaga pendengaran kanan dan pendengaran kirimu. Jaga penglihatan kanan dan penglihatan kirimu. Maka itulah 4 rakaat salat. Tiba asar pun, dalam waktu Al-Quran seolah-olah berbicara, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga tangan kanan dan kirimu, kaki kanan dan kaki kirimu. Jangan berputus asa dalam melakukan pergerakan, tapi ingat, jangan sampai engkau berada dalam kegelapan. Tangan kananmu mengambil hak orang, tangan kirimu merugikan orang lain. Kaki kananmu berjalan ke tempat maksiat, kaki kirimu senantiasa berbuat maksiat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam konteks sejarah, di mana Nabi Yunus ditenggelamkan, dan di waktu asar itulah beliau dilepaskan dari sebuah kegelapan, gelapnya dasar laut, gelapnya perut ikan, dan di tengah malam. Karena kenapa? Keputusasaan dalam menyampaikan kebaikan. Para mubalik, para ustaz, para kiai, jangan pernah putus asa menyampaikan kebaikan, dan siapapun berhak untuk menyampaikan kebaikan itu sendiri. Maghrib, ku anfusakum, jaga keluarga penciumanmu, 2 lubang hidungmu kanan dan kiri, dan lisanmu sendiri. Itulah menentukan kamu berada di atas titian siratal mustaqim. Lisanmu, apa tuh lisan? Lisan ini begitu berbahaya. Bagaimana bumi ini bisa baik? Karena banyak orang-orang yang berbicara tentang ketidakbaikan. Banyak orang menyebarkan fitnah, banyak orang menyebarkan hoax, akhirnya menimbulkan kerusakan. Maka rusaknya lisan diakibatkan karena rusaknya darat dan laut, diakibatkan rusaknya lisan-lisan manusia. Salat Isya pun demikian. 4 sudut depan, kanan, belakang, kiri, kanan adalah keluarga terdekat kita. Sempurnakanlah ibadah itu dengan menjaga waktu salat itu sendiri. Terakhir, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, innal insana lafi khusr. Kehidupan ini adalah sebuah perdagangan. Jangan terjebak pada perdagangan dunia. Separuh duniamu silahkan dilakukan, tetapi dalam aktivitas dunia jangan sampai kita melalaikan mengingat Allah. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingat aku, kata Allah. Bagaimana konsep kita mengingat Allah? Apakah kita Allahu Akbar sekedar menyebut, lalu kemudian kita ruku, kita menyebut membesarkan Allah, tetapi dalam persoalan urusan dunia kita membesarkan makhluk itu sendiri? Bagaimana kita ruku? Kita ruku kepada siapa? Apakah kita ruku kepada kesombongan kita, atau sujud kepada keangkuhan dan keegoan kita? Jangan sampai kita beribadah secara ritual kita sempurnakan, syariatnya kita sempurnakan, tetapi dalam konsep cara beriman kita salah dalam menyembah kepada Allah. Ini yang perlu diperbaiki. Maka di awal rukun Islam itu adalah akidah, cara kita berkeyakinan kepada Allah. Menolak apa yang diciptakan Allah itu kekeliruan dalam sebuah dalam berakidah. Maka yang pertama, dasar utama kita menuju kehadiran Allah adalah bagaimana konsep kita berakidah kepada Allah. Yang terakhir adalah dari ayat ini, setelah kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Iman, kemudian sabar. Beramal sabar, berbuat kebaikan sabar. Nanti tunggulah ketentuan Allah. Baik dan buruknya terima dulu, karena itulah posisi daripada kesabaran. Jangan menolak ketentuan Allah. Semakin kita melawan ketentuan Allah, maka akan semakin kita dibentukkan dengan masalah-masalah yang lain. Apapun yang terjadi
ke depannya itu sudah ketentuan Allah. Tetapi sebelum terjadi sesuatu, Allah membentangkan dua pilihan. Silahkan mau neraka, mau surga, mau yang rahmat atau mau yang susah. Silahkan pilih jalan itu. Yang susah maka berarti tidak menyandarkan urusan kepada Allah. Mau rahmat, apapun yang terjadi selalu dikembalikan kepada Allah. Itulah konsep bertuhan yang sempurna. Segalanya kita kembalikan kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu al-ghafurur rahim.